Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali bersama kami berdua dalam program Apa Kabar Parepare. Sejumlah informasi akan kami sajikan dalam program Apa Kabar Parepare untuk edisi kali ini bersama saya Jauhar Manikam dan saya Usatun Hasanah. Berikut Apa Kabar Parepare selengkapnya. Pemirsa, sebagai salah satu rangkaian dari peringatan Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan, DWP Parepare menggelar senam massal yang kemudian dilanjutkan dengan aksi bakti sosial. Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kota Parepare menggelar kegiatan senam massal dan bakti sosial di Taman Mati Rotasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare pada Sabtu 4 Desember 2021. Kegiatan yang diawali dengan senam tersebut dengan dipandu oleh instruktur yang ahli di bidangnya berlangsung dengan penuh semangat dengan melibatkan seluruh anggota DWP Sekota Parepare. Kegiatan senam massal dan bakti sosial sebagai rangkaian peringatan HUT yang ke-22 DWP tingkat Kota Parepare tahun 2021 sesuai surat keputusan Ketua Umum DWP tentang petunjuk pelaksanaan peringatan HUT yang ke-22 Dharma Wanita Persatuan. Usai melaksanakan senam massal, dilanjutkan dengan kegiatan bakti sosial berupa donor darah dan penyerahan bantuan paket sembako kepada warga kurang mampu di wilayah Kecamatan Ujung. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan himbauan kepada masyarakat khususnya wilayah Sulawesi Selatan agar tetap waspada terhadap cuaca ekstrim yang terjadi beberapa hari terakhir. BMKG bahkan mengingatkan agar warga yang bermukim di pesisir pantai dapat lebih waspada. Gelombang tinggi masih terjadi di pesisir Kota Parepare. Terpantau di Pantai Lumpue, gelombang tinggi terjadi sejak Senin pagi tadi. Curah hujan yang tinggi juga membuat sejumlah wilayah di Kota Parepare tergenang air. Untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan, pemerintah Kelurahan Lumpue sementara berpatroli untuk meninjau titik lokasi yang rawan. Dikonfirmasi oleh Lurah Lumpue, Siswandi mengatakan, kini pihaknya tengah melakukan himbauan kepada masyarakat, khususnya para nelayan yang ada di pesisir Pantai Lumpue, agar sementara waktu tidak melaut karena kondisi cuaca yang buruk dan gelombang tinggi air laut. Jadi kami dari pemerintah kelurahan telah meneruskan surat dari yang diteruskan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Parepare. Kami infokan di grup RT RW. Surat itu tujuannya untuk agar RT RW menghimbau kepada seluruh masyarakat yang berada di pesisir untuk sementara lebih berhati-hati dan tidak turun melaut. Ini gelombang tinggi sendiri berapa meter Pak ini? Ini kurang lebih kalau saya lihat 2 meter. 2 meter ya. Sejak kapan Pak ini terjadinya? Kemarin. Sejak kemarin? Ya, kemarin sore. Sore ya. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, di tahun ini dalam ajang KPID Award Sulawesi Selatan, TV Peduli berhasil meraih penghargaan sebagai lembaga penyiaran publik lokal terbaik di Sulawesi Selatan. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. TV Peduli Kota Parepare kembali meraih penghargaan sebagai LPPL terbaik di Sulawesi Selatan tahun 2021. Lembaga Penyiaran Publik Lokal atau LPPL TV Peduli milik pemerintah Kota Parepare dinobatkan sebagai yang terbaik setelah menyisihkan 2 pesaingnya, Ratona TV Palopo dan Sinjai TV. Penghargaan ini diterima Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim, mewakili Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawes HMH dalam ajang Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia atau KPID Sulawesi Selatan Award 2021 di Baruga Karaeng Patingal Luang Komplek Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan pada Sabtu malam 4 Desember 2021. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim mengungkapkan bahwa program acara TV Peduli sudah diperhitungkan di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dengan menghadirkan siaran-siaran yang kreatif dan inovatif seperti yang disampaikan oleh Ketua KPID Sulawesi Selatan Muhammad Hasrul Hasan SEMM. Inisiasi oleh KPID Sulawesi Selatan dan telah menginspirasi teman-teman KPID seluruh Indonesia untuk memberikan penghargaan kepada insan penyiaran yang program-programnya sesuai dengan pedoman perilaku penyiaran dan standar siaran, serta memberikan penghargaan untuk para tokoh dan peduli dengan dunia penyiaran. Tujuan pelaksanaan KPID Award ini yakni meningkatkan
mendorong peningkatan kualitas program siaran agar lebih kreatif, inovatif, dengan tetap mengedepankan aspek hiburan yang edukatif dan memberikan inspirasi bagi kemajuan bangsa serta membentuk pencitraan dunia penyiaran yang baik sehingga industri penyiaran di daerah ini semakin tumbuh dan berkembang. Hal yang sama disampaikan PLT Kepala Dinas Kominfo Amarun Agung Hamka yang hadir mendampingi Wakil Wali Kota Parepare. Amarun Agung Hamka menambahkan, pencapaian ini semakin memacu untuk berbuat lebih kreatif lagi sesuai dengan harapan Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH untuk mendorong agar SKPD terus berinovasi untuk menjadikan Parepare wajah terdepan di Sulawesi Selatan. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, cuaca buruk dengan curah hujan dan gelombang laut cukup tinggi mengakibatkan pesisir pantai Kota Parepare diterjang banjir rob, yakni naiknya air laut ke daratan. Ombak setinggi 3 hingga 4 meter terjadi di pesisir Kota Parepare, Sulawesi Selatan sejak Minggu sore sebabkan banjir rob. Salah satu titik terjadi di Kelurahan Sumpang Minangai, Kecamatan Bajokiki Barat, Kota Parepare. Air laut setinggi lutut orang dewasa naik genangi puluhan rumah di sekitar Tanggul Sumpang Minangai ini. Gelombang tinggi masih terjadi hingga Minggu malam dan diperkirakan akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Agar tidak membahayakan, sementara akses lokasi tanggul ini ditutup oleh masyarakat. Sekitar jam 5. Jam 5? Ya. Itu ketinggiannya berapa? Enggak tahu nih, yang penting besar ombaknya. Oh, besar ombak di? Iya, besar ombak. Katanya sampai di rumah warga sini ya? Iya, kami semua di bawah orang kok. Ketinggian air tadi di darat sampai berapa, Bu? Kira-kira berapa senti, Bu? Sampai lutut. Sampai lutut ya? Iya. Oke. Tapi memang pada saat itu deras hujan, Bu? Enggak terlalu enggak deras terlalu. hujannya. Kamu musimnya sekarang ini toh musimnya namanya itu. Ya. Angin. Iya. Cuma angin yang kencang. Iya, kencang angin. Begitu besar juga ombak. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, puluhan PLT kepala sekolah di Parepare rencananya akan dilantik di bulan Desember ini. Namun hingga kini masih menunggu sementara dilakukan verifikasi serta menunggu keputusan dari Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH. Puluhan pelaksana tugas atau PLT kepala sekolah SD dan SMP di Kota Parepare bakal dilantik bulan Desember 2021 ini. Diketahui ada sebanyak 41 PLT kepala sekolah yang ada di Kota Parepare, namun hanya kandidat yang memenuhi kriteria yang akan dilantik menjadi kepala sekolah. Kepala Disdikbud Parepare Arifuddin Idris mengatakan, mereka yang memiliki nomor unit kepala sekolah atau NUKS yang dapat dilantik. NUKS merupakan lisensi dan didapatkan melalui pelatihan. Walaupun sudah lama jadi PLT tetapi tidak memiliki NUKS, maka tidak bisa dilantik. Ia mengatakan hingga saat ini progresnya sudah berjalan, sementara dilakukan verifikasi dan menunggu keputusan dari Wali Kota Parepare. 37 kan yang kosong SD, itu 28 nama yang memenuhi syarat. Itu akan dapat, iya, yang begitu semua. Untuk SMP kan ada 40, insya Allah sudah kan ada 7 yang bersyarat untuk bisa mengisi ya tidak ada masalah. Jadi yang sisanya nanti tentu SD akan tetap PLT, tapi kita ambil sesuai peraturan dari guru senior yang tentu diminta kesediaannya untuk dulu sambil menunggu ada lagi kepala sekolah yang memiliki kualifikasi bersyarat untuk menjadi definitif. Berarti sekarang prosesnya bagaimana? Sudah ada di tangan beliau. Oh, berarti sudah dilakukan verifikasi, Pak? Iya, persoalan verifikasi kan syarat-syarat tersebut telah melalui proses itu tahapan sehingga tinggal menunggu petinggi beliau. Saya pikir ini persoalan waktu saja. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Untuk menjamin standar hidup para pekerja, BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan program jaminan kehilangan pekerjaan. Program ini diperuntukkan bagi buruh yang mengalami PHK. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Parepare meluncurkan program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Program tersebut merupakan jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK berupa tunjangan tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Arfiani mengatakan, program JKP diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan bersama pemerintah pusat. Hal itu dilakukan untuk menjaga standar hidup yang layak pada saat pekerja atau buruh kehilangan pekerjaan.
Adapun persyaratan dari program JKP, yakni perusahaan skala besar atau menengah, wajib ikut serta dalam 4 program, yakni program JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional, JKK atau Jaminan Kecelakaan Kerja, JHT atau Jaminan Hari Tua, dan JP atau Jaminan Pensiun. Sementara untuk perusahaan skala kecil dan mikro, wajib diikutsertakan sekurang-kurangnya 3 program, yakni JKN, JKK, JHT, dan JP. Arfiani menambahkan, khusus program JKP tidak ada premi yang dibebankan kepada tenaga kerja ataupun pemberi kerja, karena program tersebut diberikan pemerintah kepada pekerja yang mengalami risiko yang kehilangan pekerjaan. Wajib mengikuti 4 program, yaitu jaminan kecelakaan kerja, pengertian hari tua dengan pensiun. Nah, kalau dia masuk dalam perusahaan skala kecil dan mikro, berarti dia wajib mendaftarkan ke dalam 3 program, yaitu kecelakaan kerja, kematian dengan hari tua. Nah, terkait dengan premi, ini agak berbeda juga dengan program sebelumnya, di mana di program jaminan kehilangan pekerjaan ini preminya itu dibebankan kepada, tidak ada premi di sini ya, di jaminan kehilangan pekerjaan, karena sebenarnya memang ini adalah program yang diberikan oleh pemerintah untuk kepada pekerja yang mengalami risiko kehilangan pekerjaan. Seperti jadi kalau 4 program sebelumnya memang itu ada premi atau iuran yang dibebankan kepada tenaga kerja dengan pemberi kerja. Nah, khusus di jaminan kehilangan pekerjaan ini tidak ada premi yang dibebankan kepada tenaga kerja dan pemberi kerja. Memang betul iurannya dibebankan kepada pemerintah. Saat ini pihaknya juga sementara mensosialisasikan program JKP kepada ratusan perusahaan yang masuk persyaratan di wilayah kerja BPJS Ketenagakerjaan Cabang Parepare. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Saya Uswatun Hasanah. Saya Jauhar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.